Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Insya Allah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, ayuha tullab wa talibat, سنواصل درسنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله في مادة طرق تدريس اللغة العربية الجزء الأول. Hari ini kita lanjutkan pelajaran kita di Turuq Tadris Al-Arabiyah bagian pertama di semester ini. Dan pekan lalu kita telah membahas tentang Thariqah al-Mubashar, teknik mengajar atau direct method, atau mengajar secara langsung menggunakan bahasa Arab dari awal sampai akhir pakai bahasa Arab tanpa ada bahasa wasita, tanpa ada bahasa lain yang digunakan. Pokoknya dari bahasa Arab sampai selesai, tanpa menggunakan bahasa ibu, ya, bahasa yang lain. Sudah kasih juga contohnya. Contohnya saya sudah kasih 3 malah di grup. Ada yang Thariqah Mubashar untuk anak-anak, untuk remaja, untuk dewasa. Alhamdulillah sudah diberikan tugas juga untuk diamati dan apa kesannya ya terhadap itu semua. Nah, sekarang kita masuk di Thariqah al-Qira'ah. Cara mengajar yang lain dalam bahasa Arab, mengajar bahasa Arab itu ada yang namanya Thariqah al-Qira'ah. Sebelumnya saya tegaskan kembali bahwa di bagian pertama ini semester di pelajaran ini, di mata kuliah ini, itu kita cuma membahas secara umum ya, belum secara detailnya. Secara detailnya nanti insya Allah di semester 2 ya, atau di semester selanjutnya ya, di bagian 2 ya, Turuq Tadris Al-Arabiyah yang jilid atau bagian kedua. Jadi tidak secara mendetail, secara umum gitu. Oke, jadi Thariqatul Qira'ah. Apa itu Thariqatul Qira'ah? Reading methods. Bahasa Inggrisnya reading methods. Reading method. Thariqah al-Qira'ah atau reading method, metode membaca. Dhaharat hadhihi thariqah. Jadi metode ini muncul, metode membaca ya. Jadi mengajar dengan cara thariqah qira'ah, dengan metode membaca. Mengajar dengan cara metode membaca. Jadi metode membaca ini muncul ketika akhadha ta'allumul lughat makanahu fi ta'lim an-nizami. Ketika pembelajaran bahasa itu mempunyai posisi khusus ya, mempunyai kedudukan di ta'lim an-nizami ad-duwali, dalam sistem pendidikan negara. Awalnya kan belajar bahasa itu kan awalnya tidak diajarkan di sekolah-sekolah resmi saja sebagai pelajaran resmi itu. Kan sekarang di setiap sekolah pasti ada pembelajaran bahasa khusus toh, dan itu masuk dalam kurikulum. Di sekolah-sekolah misalnya ada pelajaran bahasa Arab, ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran dan seterusnya, sudah ada dan masuk kurikulum resmi. Ada nilainya, ada aturannya, tersistem. Begitupun dengan jadi Thariqatul Qira'ah itu muncul di saat itu, di saat pembelajaran bahasa di sekolah-sekolah itu masuk dalam sistem negara. Wa khussisa lahu waqtun atwal, dan pembelajaran bahasa asing di sekolah-sekolah itu mempunyai kekhususan, yaitu waktunya yang lebih lama ya, mempunyai keistimewaan pembelajarannya, durasi waktunya itu lebih lama. Wa qad la yaqillu an amaini. Durasinya dalam belajar itu lama, tapi hanya ditempuh dalam waktu kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun lah. Ini kan minimal itu 2 tahun dipelajari itu bahasanya. Pelajaran bahasa Arab, pelajaran bahasa Inggris di SMP, di SMA.
Wazalik hatta yumkin waqi'iyan tahqiq hadaf muhim, dan itu bertujuan agar bisa mencapai target tahqiq, mencapai target hadaf ya. Tahqiq hadaf itu artinya mencapai target muhim yang penting. Target-target yang penting yang bisa dicapai min ahdafi ta'limil lughah, dan dari visi atau tujuan dari atau target belajar bahasa itu kan apa? Tanmiyatul qudra 'alal qiraah, agar seseorang bisa membaca. Jadi meningkatkan kemampuan membaca, meningkatkan skill membaca. Orang belajar bahasa Arab biar bisa baca bahasa Arab. Orang belajar bahasa Inggris biar bisa baca atau lancar bahasa Inggris tuh. Itu kan salah satu target utamanya tuh. Haitsu badat harakah murajaah ahdaf ta'lim al-lughat, di mana gerakan pembaharuan gerakan dalam murojaah itu ahdaf, mengulang atau mereview kembali tujuan pembelajaran ahdaf ta'lim al-lughat, tujuan pembelajaran bahasa. Wasara yanzuru ila al-qiraah, dan akhirnya ini harusnya para ahli mengajar, ya, guru dalam hal ini melihat bahwa membaca itu diiktibariha merupakan ahammul maharat, skill yang paling penting, allati yajibu an yaktasibaha at-tullab, yang harus dimiliki oleh para siswa. Ya, betul. Badat hadith tariqah, metode ini dimulai bil ihtimam dengan memperhatikan terjemah. Terjemahnya dulu. Jadi memperhatikan bagaimana terjemahannya, karena kan membaca kan kalau sekedar membaca saja tanpa itu artinya yang dibaca kan meskipun bacaannya benar tapi kan feelingnya atau ini tidak sampai. Wadiqatut ta'bir, bagaimana ketelitian dalam mengungkapkan bacaannya itu, apakah sudah benar sesuai makhraj atau tidak. Wa taqlil minal mumarasah wa tadrib asy-syafawiyyin. Kalau metode membaca itu lebih sedikit prakteknya, ya, lebih sedikit prakteknya. Taqlil itu lebih sedikit dengan mumarasah. Tadrib, prakteknya, latihan mengucapkannya. Tadrib asy-syafawiyyin. Baik, ayutul wa talibat. Jadi inilah metode membaca. Jadi begini caranya sebenarnya. Jadi guru itu nanti pekan depan saya kasih lagi contohnya, kemudian antum saya kasih lagi tugas untuk mereview dan memberikan kesan bagaimana itu kalau mengajar orang dengan cara thariqah al-qiraah atau reading method. Jadi kalau di pelajaran yang ada di kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughah Al-Arabiyyah itu kurang lebih caranya adalah pertama si guru membacakan semua konten atau pelajarannya hari itu. Misalnya ini yang mau dibaca hari ini, judulnya adalah ini. Maka si guru membaca ini, atau sebelum membaca dia tulis memami semua kosakata yang susah atau kosakata baru, al-kalimat al-jadidah. Dia mau tulis al-kalimat al-jadidah. Jadi sebelum guru membaca, jadi guru masuk di kelas. Setelah masuk di kelas, dia mengabsen, kemudian mereview pelajaran yang sebelumnya, judul sebelumnya. Setelah itu dia tunjukkan pelajaran yang akan dipelajari hari ini. Setelah itu dia menulis dulu apa kata-kata baru di pelajaran hari ini. Setelah ditulis kata-kata baru, disuruh baca qiraah.
Jadi si guru mungkin ada dua metodenya. Pertama dia yang membaca dulu, atau kemudian siswa mengulanginya, mendengarnya kemudian mengulanginya, atau siswa yang membaca dulu itu materi, kemudian guru yang mendengar dan membenarkan kalau salah. Kemudian setelahnya setelah membaca, ini kan tidak semua pelajaran bahasa Arab pakai metode Thoriqatul Qiraah ya. Ini lebih pas kalau pelajaran-pelajaran seperti mutolaah. Pelajaran-pelajaran seperti mutolaah. Nah, ini pakai Thoriqatul Qiraah pasti nih, pakai Thoriqatul Qiraah. Setelah praktek membaca itu, baik guru maupun si murid, setelah itu apa? Adalah syarh, menjelaskan secara umum, yang menjelaskan qiraah itu, judul atau konten dari isi dari qiraah itu apa intinya itu qiraah, apa intinya itu, apa pesannya, dan seterusnya. Kemudian seterusnya terakhir adalah takwim, evaluasi. Tanya siswa ya, menurut bacaan yang tadi apa ini, bagaimana ini ya, dia bertanya-tanya tentang pemahamannya siswa terhadap bacaan tersebut, apakah si siswa sudah paham atau tidak. Begitu. Itulah pelajaran metode dengan metode qiraah, mengajar dengan metode qiraah. Akan lebih bagus kalau kita langsung praktek, kita langsung lihat bagaimana prakteknya. Nanti pekan depan insya Allah baru saya akan kasih beberapa contoh cara mengajar dengan metode qiraah. Kemudian untuk saya kasih tugas untuk mereview atau menanggapi ya, menulis kesannya bagaimana metode tersebut, apa kekurangan, bagaimana sistemnya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, bagaimana efektivitasnya dalam mengajar, dan bagaimana kalau diterapkan di sekolah-sekolah. Oke, hanya ini ya, sedikit yang kita pelajari hari ini. Hanya itu saja. نكتفي إذن بهذا، إن شاء الله نواصل في الأسبوع القادم، أو يعني بعد العطلة، بعد عطلة العيد إن شاء الله. طيب، أشكرك على حسن اهتمامكم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.